Ikdam itu bisa ngaji enggak ya? Sambel terong. Yafiruna minal ulama'i wal fuqara'i. Aduh, liur. Sekali lagi. Yafiruna minal ulama'i wal fuqara'i. Kaprok aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Al-Fakir di channel Kang Ucen. Teman-teman yang baru bergabung, silakan di like, komen, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari konten-konten Al-Fakir yang lain. Teman-teman yang sudah support, yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikabul hajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di video ini kita akan mereaction atau menanggapi komentar dari seorang wali majdzub, ya, wali yang luar biasa. Bahkan banyak sekali video-video beliau menyebar di media sosial, ya, bagaimana beliau ini dalam kondisi jazbah. Jadi kondisi jazbah itu kondisi akal sehat itu sedang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala karena mahabbahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, saking ma'rifatnya gitu ya, teman. Nah, di sini sang wali ini mengomentari lagi-lagi Gus Ikdam. Nah, jadi wali ini juga sangat alergi dengan kata habaib yang disampaikan oleh Gus Ikdam, ya. Tapi lucunya nanti teman-teman, alih-alih yang beliau ingin merosting Gus Ikdam, tapi malah justru beliau yang akan menjadi bahan roastingan para YouTuber kayaknya ini, teman-teman. Karena ada hal yang sangat fatal sekali. Mungkin nggak tahu ya, kecuali beliau ini berbicara seperti ini dalam kondisi jazbah gitu. Kenapa saya sampaikan beliau ini adalah wali majdzub? Nah, ini teman-teman silakan dicek di channel YouTube-nya Gus Jazuli, ya. Jadi Gus Jazuli ini kalau tidak salah beliau menantu daripada wali majdzub ini, teman-teman, ya. Nah, di sini perhatikan 3 tahun yang lalu jazbah Kiai Haji Raden Muhammad Yusuf Al-Mubarak. Bagaimana cara, apa nih judulnya nih? Bagaimana cara menaklukkan uang wali majdzub. Nah, itu ya. Kemudian ini bukan cuma 1 kali, ya, banyak sekali teman-teman. Nah, ini banyak teman-teman. Nah, ini juga teman-teman, ya, Abuya Kiai Haji Yusuf Al-Mubarak dalam majdzub bicara tentang aset negara. Kiai Haji Yusuf Al-Mubarak Banten tenggelam dalam zikir majdzub. Nah, ini juga nih sambil buka baju, ya, Kiai Haji Yusuf Banten dalam majdzubnya ciri-ciri benar tidaknya waliullah. Ini juga sama, ya, dari zikir sampai titik-titik. Wali majdzub, ya, udah banyak lah. Intinya beliau ini seorang wali majdzub, ya, luar biasa. Tapi kalau ada yang mempopulerkan wali majdzub dari kelompok habaib, itu akan dicaci maki, dihina, dan lain sebagainya, ya. Tapi beliau sendiri luar biasa. Dan beliau ini katanya mursyid thariqah, teman-teman, tapi kok masih sering nyerang mursyid thariqah yang lain gitu, ya. Berbeda hanya dengan Habib Lutfi yang ketika dicaci, dimaki, difitnah, beliau sangat luar biasa. Bagaimana beliau ini sangat dewasa, bagaimana beliau ini sangat menunjukkan kealimannya, ya, akhlaknya, diam, tidak melawan, tidak berbicara kotor, tidak berbicara tidak mendoakan hal-hal yang buruk, ya. Nah, ini mursyid yang sebenarnya kan seperti itu sebenarnya. Nah, baik teman-teman, kita langsung ke videonya, ya. Seperti apa postingan daripada wali majdzub ini terhadap kajian Gus Ikdam, teman-teman, ya. Gus Ikdam itu bisa ngaji enggak ya? Kok kalau bisa ngaji itu menjadikan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqara'i. Diawali langsung merosting, ngegas, teman-teman. Gus Ikdam ini bisa ngaji nggak? Kemudian dia baca hadis, ya,
sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqara. Ulang-ulang. Mana tahu saya salah dengar. Ini sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqara'i. Sambel terong. Ulang. Yafirruna minal ulama'i wal fuqara'i. Aduh, liur. Sekali lagi. Yafirruna minal ulama'i wal fuqara'i. Kaprok aduh. Itu tendensinya untuk mengajak, menggiring masyarakat dan mustamimnya agar tidak jauh dari Habib, atau agar tetap menghormati Habib dan mengakui Habib itu zuriat Nabi. Kok bisa begitu ya? Gus Ikdam ini ngajinya di mana? Pak Wali. Hadis itu bukan bertendensi pada Habib. Hadis itu menjelaskan bahwa di kemudian hari akan banyak orang-orang yang menjauhi ulama Dan fakir dan miskin. fakih, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu, yang paham tentang fikih dan mengamalkannya. Tidak tok itu Habib. Siapa aja yang ulama dan fuqaha kalau dijauhi itu akan menimbulkan 3 akibat sanksi. Di antaranya Allah mencabut berkah kasabnya. Tetapi ini lucunya Gus Ikdam ini seolah-olah mengajak masyarakat, mengiring masyarakat untuk menjadikan Habib itu sekelas ulama dan fakih. Nah ini teman-teman ya. Jadi sudah beberapa orang memang dari kelompok Kiai Imad yang merosting Gus Ikdam dengan pernyataan beliau teman-teman ya. Dan ya heran sekali ya, kenapa mereka ini sangat alergi dengan kata Habib, dengan Habaib, dengan Ubaidillah, Sayyid Ubaidillah ya, dengan pokoknya yang berkaitan dengan Habaib itu sepertinya telinga mereka itu panas ketika mendengar kata-kata itu teman-teman ya. Dan roastingan mereka pun ini ngawur gitu, nggak jelas ya. Itu sudah saya jelaskan juga ya ketika merosting siapa itu, Pak Supratman ya, Pak Suparman, atau siapa itu ya. Di sini luar biasa, walinya langsung turun tangan teman-teman ya. Silakan teman-teman gimana komentarnya, apakah Gus Ikdam yang nggak bisa ngaji atau wali mazhab ini memang dalam kondisi jazab, jadi harus kita maklumi apa yang beliau sampaikannya bisa jadi dalam kondisi tidak sadar gitu teman-teman.